Selamat datang di Big Boss Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai dengan subscribe Big Boss dulu agar Big Boss berkembang dan memberikan video baru dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, dikisahkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam banyak kaumnya yang ingkar. Tak hanya itu, sampai-sampai ada umatnya sendiri yang menyebar fitnah soal Nabi Isa dan bertekad membunuhnya. Fitnah itu ternyata berhasil membujuk umat lainnya dan setuju untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dan diambil dari bumi. Rupanya pengkhianat itu disamakan rupanya dengan Nabi Isa, hingga dialah yang terbunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelamatkan Nabi Isa. Ternyata itu juga ada alasan lain, yakni untuk menyelamatkan umat Rasulullah saat kiamat tiba. Berdasarkan hadis dengan sanad yang sahih, dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat atau akhir zaman akan muncul sosok Dajjal yang jahat dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun, kenapa harus Nabi Isa? Kenapa tidak Rasulullah sendiri yang membunuh Dajjal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela dan menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad Hasan. Mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan dengan Dajjal? Itu yang jadi pertanyaan. Yang pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang disalib itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Diturunkannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam, yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani, dan babi yang selama ini dianggap halal oleh. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang lelaki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Dan yang ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-ngadakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhai Allah, sehingga Allah menurunkan Nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Dan yang keempat, turunnya Nabi Isa ke bumi adalah menandakan bahwa ajalnya sudah dekat dan akan dikuburkan di bumi, karena makhluk yang tercipta dari tanah akan kembali ke tanah.
Kelima, sebagaimana bentuk penghormatan bahwa Rasulullah lebih mulia dibanding dirinya, bahkan Nabi Isa pernah berkata kepada para umatnya bahwa akan datang seorang Rasul sesudahnya. Dalam Al-Quran, berkat Nabi Isa itu terdapat dalam surah As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Beliau, Nabi Isa, turun ke bumi bukan untuk membawa agama baru atau menyebarkan agama Nasrani, tapi menyebarkan agama yang diridhai Allah SWT yang disebarkan oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Karena Islamlah agama terakhir dan tiada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini video dari Ipos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.